Ya, selamat datang kembali di kuliah metode seismik online. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang konsep CMP ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu zero offset, ya. Zero offset, set dan stacking chart. Stacking chart. Nanti kita akan bahas apa itu zero offset, kemudian stacking chart. Nah, kemudian kita coba mengingat kembali materi sebelumnya ya tentang CMP. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh. Ini misalnya kita bikin contoh sederhana antara apa namanya itu ini ya. Jadi geometri shot gitu ya, seperti ini misalnya ini, kemudian ini geopun misalnya seperti ini ya. Ini adalah midpointnya kan di sini nih. Nah, misalnya ini ada lapisan di bawah sini. Nah, kemudian kemarin kita sudah bahas jadi nanti akan terjadi seperti ini ya. Ini adalah penjelaran sinarnya. Nah, seperti itu, kemudian seperti ini. Kemudian ini ya seperti ini. Nah, kemudian ini ya, ini adalah misalnya geopun 1 2 3. Oke, ini adalah S1 S2 S3. Misalnya adalah 3 3 shot dan 3 receiver. Nah, kemudian kalau kita plot gitu ya, kalau kita plot ke dalam domain waktu dan jarak gitu ya, nah, kita ke bawah sana itu waktu T, ini adalah X atau offset gitu ya, atau offset gitu ya. Nah, maka misalnya ini kita kasih jarak ini misalnya 4 meter ya, interval masing-masingnya ini 4 meter 4. Nah, maka offsetnya antara shot 1 dan geopun 1 itu offsetnya adalah 4, berarti ini 0 misalnya ya. Nah, ini 4. Kemudian dari shot point 2 dengan geopun 2 itu jaraknya berapa? 4 kali 3 ya. Oh, salah, misalnya di sini 4 kali 3 berarti 12 misalnya 4 8 ya 12 8. Oh, salah nih tadi ini. Saya di sini aja ya. Ini 4 ya, ini 8, ini 12. Nah, misalnya tadi 4 12, kemudian ini antara ini dan geopun 3 dan shot point 3 itu jaraknya berarti berapa? Ini 4 8 16 ditambah 16 ditambah 20 ya berarti ya. Ini kan jadi di sini 20. Nah, ini ya. Jadi ini tadi 4 8 12. Nah, ini misalnya ini dapat di sini waktu tiba gelombang ini yang menjalan melalui atau ditangkap oleh geopun 1 dengan jarak 4 atau dengan offset 4 itu di sini. Kemudian di sini adalah ya di offset 12 ya. Offset ya, offset 12 nanti di sini tulis seperti ini ya. Misalnya ya, seperti ini.
Kemudian offset 20 juga diperoleh data seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian waktu tempuh gelombang ini, gelombang seismik yang menjalar di sini, dia akan mengikuti ini geometri yang bentuknya hiperbola. Ini hiperbola, jadi nanti makin sana makin sini. Nah, hiperbola. Nah, ini dia ada offsetnya. Nah, kemudian nanti di dalam pengukuran seismik itu, ini yang tadinya ada jaraknya akan dibuat menjadi zero offset. Zero offset. Jadi ini jadi zero offset. Offset. Zero offset itu berarti jadi nanti antara ini shot dan receiver itu berada di satu titik. Jadi misalnya tadi ini adalah tadi itu ya. Nah, jadi dibikin di satu titik yang berimpit. Nah, jadi ini nanti di sini ada shot point 1 dan sekaligus go pun 1. Ya kan? Nah, ini juga nanti ini shot point 2 juga akan di shot point 2 dan go pun 2 juga akan diproyeksikan ke sini, ke tengah. Semuanya akan diproyeksikan ke tengah. Menjadi ke satu titik. Nah, ini juga ya. Ini juga akan diproyeksikan ke tengah sini. Ini juga akan diproyeksikan ke tengah. Ya, menjadi satu titik. Nah, titik CMP tadi. Nah, jadi nanti titik ini menjadi titik shot dan receiver atau G, S dan G. Nah, jadi seolah-olah offsetnya itu sama dengan 0 ya. Offsetnya sama dengan 0 karena dia berimpit. Nah, nanti di dalam ini kan dalam jarak ya, dalam domain spasial, dalam domain waktunya nanti akan diharapkan menjadi seperti ini. Ini sana itu adalah X offset ya, atau tadi ya. Kemudian ini adalah jarak T gitu ya. Nanti akan dibikin ini tadi di sini ya. Itu. Kemudian 12 di sini. Iya. Kemudian di 20 gitu ya. Nah, ini T-nya akan waktu tempuhnya akan sama semua karena karena ini anggapannya adalah dia ini shot dan receivernya ini akan berada di satu titik gitu. Padahal secara teori dia ini ya terpisahkan jarak, tapi nanti dibuat seolah-olah dia ada di satu titik yang berimpit karena dia waktu tempuhnya akan sama atau ya mempunyai waktu tiba yang sama. Nah, proses mengangkat ini, jadi dari sini tadi diangkat ke atas ini, itu disebut sebagai NMO atau normal move out. Normal move out. Nah, untuk melakukan normal move out maka diperlukan yang namanya kecepatan NMO, VNMO. Nah, jadi nanti dihitung kan ini ada waktu dan jarak gitu ya. Nah, untuk bisa memanipulasi antara waktu dan jarak kita perlu mencari sebuah kecepatan ya yang dinamakan kecepatan NMO yang nanti bisa dipakai untuk mengangkat waktu tiba ini ke atas menjadi satu waktu tiba yang datar. Nah, kemudian setelah jadi datar seperti ini, nanti data-data trace seismik ini akan di stack gitu ya, ditambahkan dan dirata-ratakan gitu ya, sehingga jadi di stack sehingga akan menghasilkan sinyal to noise ratio yang tinggi. Signal to noise ratio yang
tinggi. Itu adalah tujuan pengolahan seismik itu yang mendapatkan sinyal to noise ratio yang tinggi. Nah kemudian ya berarti tadi seperti ini ya. Nah kemudian untuk melakukan sebelum masuk ke sini ya, sebelum masuk ke stacking dan membuat apa namanya tampilan yang seperti ini, maka kita harus membuat dulu data gather. Jadi data gather itu adalah data yang diurutkan sesuai dengan sesuai dengan karakteristik tertentu. Nah, misalnya kalau kita sorting, kita urutkan sesuai dengan CMP-nya gitu ya, nomor CMP-nya, maka disebut sebagai CMP gather. Nah, membuat CMP gather salah satu cara yang yang membantu menjelaskan itu, mempermudah kita melihat membuat sebuah gather itu dengan membuat stacking chart. Nah, stacking chart. Oke. Nah, stacking chart itu adalah seperti ini ya. Jadi stacking chart itu sebuah metode gitu ya. Metode grafis gitu ya. Yang nanti akan bisa menjelaskan urutan geometri ya, menjelaskan geometri dihubungkan dengan dihubungkan dengan nomor dan jarak atau offset gitu. Nah misalnya ini ya, misalnya ini adalah ke sana itu sumbu G gitu ya, receiver, ke bawah ini adalah sumbu source. Nah misalnya kita pakai geometri ini ya, geometri yang awal kita punya ini ada 10 geopon, kemudian shotnya ada di 2 kali interval, tiap 2 interval geopon. Nah maka kita buat dulu ya, misalnya di atas ini adalah ini offsetnya gitu ya, offset yang teratur. Kita bikin interval yang teratur seperti ini, bawah juga ya. Nah ini kita kasih nomor 0, kemudian nah misalnya intervalnya itu adalah 2 meter gitu ya, maka ini jadi 1, 2, 3, ini berarti 4 ya, ini 8, 10, nanti bukan 4, 8, ini berarti 12 ya, 12, 16 dan 20. Jadi seperti ini. Ini juga 0, 4, 8, 12, 16. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah short point 1 kan di sini ya. Nah, kemudian jarak antara short point dengan geopon 1 itu kan, ini kan kalau nah ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ada kalau misalnya ini 0 dengan interval 2 meter, maka ada di meter ke-8. Nah, berarti receiver itu ada di sini. Geopon pertama itu ada di sini. Di sini geopon pertama. Nah, ada 10 geopon, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 gitu ya. Berarti ini tambahin lagi. Jadi tambah ini jadi 24, jadi 4 tambah 28. Nah gitu ya.
Nah ini untuk yang shot point pertama, dia di meter ke 0. Kemudian shot point kedua itu berada di meter ke 4. Maka di bawah sini kita plot juga ke meter ke 4 dan di sini juga plot ke meter ke 4. Seperti itu. Nah ini G-pun 1, G-pun 10. Nah ini juga sama ya, G-pun 1 kan letaknya di meter ke 8, 1. Nah kita gambar juga di sini misalnya jadi seperti ini, ada 10 G-pun gitu ya. Ini shot point 2. Nah kemudian selanjutnya adalah shot point ketiga gitu ya. Misalnya shot point ketiga itu ada di sini ya, kan dia intervalnya itu 4 meter kalau seperti ini ya, seperti ini S3. Nah karena shot point 3 itu berimpit dengan G-pun 1 ya, nah biasanya tidak dipakai karena dia sinyalnya akan rusak karena sangat mendapatkan energi yang sangat besar, sehingga nanti hanya mendapatkan noise yang sangat besar sekali, sehingga biasanya tidak dipakai. Maka kita geser, jadi sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada 10 G-pun ya. Jadi ini adalah G-pun ke 11, ini jadi G-pun kedua. Nah seperti itu ya. Nah kemudian misalnya kita tambahkan lagi shot point keempat di sini. Letaknya berarti kan di meter ke 12 ya, S4. Nah, kemudian misalnya kita pakai juga G-pun yang kedua. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti ini ada G-pun ke 12. Nah, dengan stacking chart seperti ini, nah, kalau kita ingin mengetahui G-pun nomor berapa yang dia itu adalah 1 CMP, maka kita bisa ambil dengan cara seperti ini. Jadi ini ke atas sana dan ke sini harus sama jaraknya, sehingga kita ambil seperti ini. Nah, ini untuk shot point 2, ini berarti 1 2 3 ya, G-pun ketiga. Nah ini juga sama, ke sana. Berarti ini nomor berapa? 3 4, ini 4 5 6, ini 6 6 6 gitu ya. Nah ini juga sama nih, ini berapa? Nah, ini juga seperti ini. Nah ini nomor 4 6 8 10. Nah kalau yang lainnya bisa juga kita ini kan, misalnya yang ganjil gitu ya, misalnya yang ganjil itu di G-pun nomor berapa? Nah ini misalnya 5 ya, ini kita tarik juga garis diagonal gitu ya, sehingga ini 3 7 5 ya, ini 5 7 9. Nah ini 1 CMP. Ini juga bisa, pokoknya semua yang diagonal seperti ini bisa diambil, berarti dia adalah 1 CMP gitu. 1 CMP. Nah ini adalah plot G versus S. Nah kemudian kita juga bisa lebih mudah kalau kita ingin melihat meter ke berapa atau CMP ke berapa dari ini tadi. Ini kan kalau ini kan cuma bisa melihat G-pun berapa yang dia itu 1 CMP ya. Nah kalau kita mau melihat langsung itu CMP-nya itu CMP ke berapa itu, maka kita bisa gunakan ini plot CMP versus S gitu ya, atau ya CMP versus S, kita pakai seperti ini. Nah ini juga sama. Nah ini punya. Nah ini juga, sekarang ini adalah CMP dalam meter ya, jarak CMP ini S. Nah kemudian jarak CMP ini adalah bisa dicari dengan cara mencari menambahkan jarak G-pun atau lokasi G-pun ditambah lokasi atau posisi sumber G plus S dibagi 2. Jadi misalnya di sini ya, di apa namanya,
shot pertama ya, geopunnya itu berada di meter ke-8, shotnya berada di meter ke-0, maka 0 ditambah 8 gitu ya, sama dengan 8 ya kan, dibagi 2, sehingga si MP nya ada di nomor atau di meter ke-4 ya. Maka kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, saya ini nolnya misalnya di sini 0 ya, 0 gitu ya. Nah, ini shot ya kan, kemudian si MP nya ada di 0, berarti ini ya 4 kan di sini berarti. Nah, berarti ada si MP nya di sini. Nah, ini adalah geopun 1. Kemudian di geopun 2 ini si MP nya berada di mana? Nah, ini kan meter ke berapa nih? 10, meter ke 10 ya. 10 ditambah 0 dibagi 2. Berarti ada di meter ke 5. Berarti meter ke 5 itu di antara sini kan. Berarti ada di sini. Ini adalah geopun kedua. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan ya, tinggal menambahkan 1 atau setengah dari ini tadi, jarak geopun tadi. Maka seperti ini. Ada 3, 4. Atau ini dihapus dulu. Nah, jadi seperti ini. 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10 ya, ini adalah geopun ke 10. Nah, kemudian di shot point kedua gitu ya, di jarak meter ke-4 ya. Nah, jadi kita bisa pakai ini 4 tambah 4 gitu ya, dibagi 2, berarti shotnya tetap di sini. Kemudian ini geopun 1 ada di 8 ya kan, berarti 8 ditambah 4 itu jadi berapa? 12 ya, 12 dibagi 2 berarti ada di meter ke-6, jadi ada di sini kan. Ini berarti 8 ya. 6 itu kan berarti di sini. Nah, ini di sini geopun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 10 ada di sini. Nah, makanya ini CMP ini CMP di sini ini kan sama dengan 3 ya. Nah, berarti CMP ke berapa nih? 1, 2, 3, CMP ketiga ya. Dia ada di jarak ini 6 dan anggotanya adalah trace dari geopun 1 dan 3. Nah, seterusnya kalau kita gambar lagi seterusnya juga bisa ya. Ini 8 sama 8 berarti di sini ya. Ini 8. Kemudian itu 10 tambah 8, 18. 9 berarti ada di sini. Ini geopun kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nah 10 di sini. Nah, ini jadi 11 ya. Ini 11, geopun 11. Nah, ini kita bisa lihat di sini si MP-nya. Ini si MP itu akan selalu yang garis ini ya. Yang garis ini adalah 1 CMP. Jadi di meter ke 7 kita akan menemukan CMP juga dengan anggota geopun 4, trace geopun 4 dan geopun bawah ini. Ini juga ini 1 ya. Geopun 4 dan geopun 2 ini juga sama nih. Semuanya sudah di trace seperti ini. 5, 3, kemudian yang ini juga CMP 6. Ini berarti berapa? 4 sama 2. Nah, ini di meter ke 9. Nah, ini semua bisa diteruskan sampai ke bawah. Jadi bisa melihat jarak CMP. Nah, ini nanti yang nanti data yang dari shot 1, nah ini kan shot 1, shot 2, shot 3, shot 1, shot 2, shot 3 itu nanti bisa diurutkan
ke dalam ini nanti ini ke CMP ke berapa itu. Nah, ini nanti jadi seperti ini, CMP. Nah, kalau nanti ini diurutkan datanya menjadi seperti ini, maka ini akan mendapatkan data yang kita sebut sebagai gather ya. Gather yang tipenya adalah CMP atau CMP gather. Nah, ini adalah seperti itu, atau sorting ya. Kalau dalam pengolahan data, sortingnya adalah sorting CMP seperti itu. Nah, ini untuk stacking chart dan zero offset dan stacking chart. Mungkin pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya membahas lebih jauh tentang metode seismik pantul.